Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, kali ini kita ada project nge-repaint bodi motor warna hijau. Untuk proses dan langkah-langkahnya seperti biasa ya teman-teman. Yang pertama, medianya dilakukan proses pengamplasan, setelah itu didasari menggunakan cat epoksi. Dan hasilnya seperti ini. Setelah selesai dilakukan proses cat dasar atau cat epoksi, kemudian yang berikutnya di sini akan kita semprot warna putih. Untuk warna putihnya di sini saya pakai warna putih produk dari Nikon. Warna putihnya ini fungsinya untuk dasaran warna hijaunya, supaya warna hijaunya nanti saat kita semprotkan bisa cepat menutup dan hasil warnanya bisa lebih cerah. Oke, setelah cat putihnya ini sudah selesai diaplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Dan untuk penyemprotan warna putihnya ini cukup kita semprotkan sebanyak satu lapis saja. Yang penting kita semprotkan hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Setelah selesai kita semprotkan hingga merata, kemudian kita diamkan sejenak, kira-kira sekitar 20 ataupun 30 menitan. Setelah itu baru kita semprotkan warna utamanya ataupun warna intinya, yaitu warna hijau. Dan untuk penyemprotan warna inti ataupun warna hijaunya, di sini saya semprotkan satu kali. Dalam satu kali proses penyemprotan ataupun pengecatan, di sini saya semprotkan sebanyak 2 layer tanpa diberi jeda. Jika proses penyemprotan warna intinya ataupun warna hijaunya ini sudah selesai, yang berikutnya kita keringkan terlebih dahulu. Untuk proses pengeringan tidak perlu dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Untuk proses pengeringannya cukup diangin-anginkan saja di dalam ruangan ataupun di tempat yang teduh. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal kita buat motifnya. Untuk membuat motifnya seperti biasa, di sini kita menggunakan water slide decal. Untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk cara aplikasinya seperti biasa, kita menggunakan cat warna putih. Untuk caranya, gambarnya ini langsung kita semprot menggunakan cat warna putih sampai gambarnya tertutup dengan cat putihnya. Jika water slide decalnya ini sudah selesai kita semprot warna putih, kemudian kita diamkan supaya cat putihnya kering. Dan hasilnya seperti ini setelah cat putihnya tadi sudah kering. Dan jika sudah kering kemudian lanjut kita aplikasikan. Untuk caranya, gambar water slide decalnya ini kita celupkan ataupun kita rendam ke dalam air seperti ini. Ini tujuannya supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Tetapi untuk gambarnya ini tidak langsung lepas ya teman-teman, karena di bagian pinggir-pinggir gambarnya ini biasanya lengket. Jadi di sini sambil digeser-geser supaya bisa terlepas secara pelan-pelan supaya gambarnya tidak robek. Setelah gambarnya sudah bisa digeser-geser seperti ini, berarti gambarnya ini sudah terlepas. Kemudian untuk cara pemasangannya, yang ada cat putihnya ini yang kita tempelkan pada medianya. Jadi pemasangannya dibalik seperti ini. Sebelum gambarnya ini kita tempelkan pada medianya, terlebih dahulu medianya ini dibasahi dan diberi sedikit sabun. Ini tujuannya supaya medianya licin sehingga saat gambarnya kita tempelkan pada medianya, ketika gambarnya ini belum pas pada posisinya, mudah untuk digeser-geser. Setelah gambarnya sudah kita tempelkan pada medianya, jika ada bagian gambar water slide decalnya ini yang melipat, kita benahi terlebih dahulu bagian-bagian yang melipat, dirapikan sampai gambarnya terpasang dengan rapi. Jika di bawah gambar ini ada gelembung-gelembung air ataupun gelembung-gelembung bekas sabunnya, tinggal kita keluarkan dengan cara digosok-gosok menggunakan bekas kertasnya seperti ini, atau menggunakan kain yang halus juga bisa. Setelah gambar water slide decalnya ini sudah terpasang dengan rapi, kemudian untuk yang berikutnya, di pinggir-pinggirnya ini kita potongi yang tidak diperlukan warna putihnya ini menggunakan pisau cutter. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah di bagian pinggir-pinggirnya tadi sudah selesai kita potongi menggunakan pisau cutter.
Kemudian kita keringkan. Untuk yang selanjutnya tinggal kita semprot cat warna hitam di bagian pinggir-pinggir gambarnya. Setelah di bagian pinggir-pinggir gambarnya sudah selesai kita cat warna hitam, yang berikutnya lanjut kita buat tulisan. Untuk membuat tulisannya, di sini kita buat secara manual seperti ini. Oke teman-teman, setelah selesai, kemudian untuk yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu supaya catnya ini dipastikan benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, untuk yang selanjutnya tinggal dilakukan proses pengekliran. Untuk proses pengeklirannya, di sini kita akan menggunakan produk dari Nikon. Untuk clear coat Nikon yang tipe MS4100, ini perbandingannya 4:1, clear coat 4 dan hardenernya 1. Dan untuk yang tipe HS 2100, ini perbandingannya 2:1, clear coat 2 dan hardenernya 1. Dan kali ini clear coat yang akan saya gunakan ataupun yang akan saya aplikasikan, di sini saya menggunakan yang harganya sedikit ekonomis. Di sini saya pakai yang tipe MS4100. Setelah clear coatnya ini sudah kita takar dengan perbandingan 4:1, kemudian kita tambahkan thinner. Untuk thinner diusahakan menggunakan thinner PU ya teman-teman. Dan untuk jumlah thinnernya di sini kita tambahkan sekitar 10%-an. Oke, setelah selesai diaplikasikan kemudian diaduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur hingga merata. Oke, untuk yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Sebelum clear coatnya kita semprotkan pada medianya, terlebih dahulu medianya ini dipastikan benar-benar bersih, tidak ada kotoran debu, bekas minyak, oli, ataupun zat-zat kimia lainnya. Jika teman-teman memiliki degreaser ataupun silikon remover, alangkah baiknya dibersihkan menggunakan degreaser terlebih dahulu. Jika tidak punya, yang penting medianya ini dipastikan benar-benar bersih. Oke, untuk proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan spray gun Awarita K350 nozzle 0,8. Ini spray gun modifan ya teman-teman. Untuk pattern ataupun lebar pola di sini saya buka full, dan untuk tekanan angin di sini saya hanya main feeling saja sekitar 30 psi. Untuk proses pengeklirannya ini di sini saya semprotkan sebanyak 3 layer ataupun 3 lapis ya teman-teman, dan saya semprotkan 1 kali proses penyemprotan. Proses pengekliran di tahap ini masih proses clear dasar ya teman-teman, yang mana fungsi dari clear dasar ini untuk menghaluskan jika base coatnya ngulit jeruk atau untuk meratakan pada motifnya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses pengeklirannya. Kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita keringkan terlebih dahulu. Untuk proses pengeringan jangan dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Untuk proses pengeringannya cukup diangin-anginkan di tempat yang teduh ataupun di dalam ruangan. Setelah kita diamkan selama 1 hari 1 malam, clear coatnya ini sudah kering ya teman-teman, ataupun sudah siap untuk diamplas, untuk meratakan ataupun menghaluskan di bagian pinggir-pinggir motifnya supaya motif gambarnya ini rata ataupun tidak timbul. Dan untuk amplas yang digunakan bisa menggunakan amplas ukuran 800 ataupun amplas ukuran 1000.
Oke, jika proses pengampelasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci dan dikeringkan, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal dilakukan proses finishingnya. Dan seperti biasa, sebelum dilakukan proses pengeklirannya, medianya ini harus dipastikan benar-benar bersih ya teman-teman, supaya hasil pengeklirannya nanti hasilnya bisa maksimal. Untuk proses finishingnya, kita masih menggunakan spray gun yang sama dan juga menggunakan clear coat yang sama. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die. Oke teman-teman, seperti ini hasil pengecatan kita kali ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat MS 4100 produk dari Nikon. Ini hasil ketika clear coatnya masih keadaan basah ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, hasil mengkilapnya. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah clear coatnya ini sudah kering. Dan seperti ini hasil clear coat Nikon MS 4100 ketika sudah kering ya teman-teman. Untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri. Untuk hasilnya menurut saya pribadi sangat bagus dan hasil glowingnya sangat memuaskan ya teman-teman. Dan ini salah satu clear coat yang sangat rekomend sekali buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman pemula yang kebetulan baru mampir di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you. Turn that to gains, let my money show.